Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sahabat pendengar. Ketemu lagi bersama Gilang di sini kali ini di program Ngopi Ngobrol Pagi. Program yang akan memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk sahabat pendengar semua yang ada di setiap hari Senin pagi jam 8 pagi mulainya ya. Dan sahabat pendengar, di pagi hari ini Gilang akan menemani sahabat pendengar selama setengah jam ke depan. Dan sahabat pendengar juga bisa menonton program Ngopi di channel YouTube resmi Radio Magelang FM. Di sana bisa sahabat pendengar tonton video-video Ngopi sebelumnya. Dan juga bisa ditinggalkan komen, like, share, dan juga jangan lupa di subscribe channelnya Radio Magelang FM. Sahabat pendengar, ketika kita sedang di jalan, kita kadang ngerasa ketika situasi atau lalu lintas yang sangat padat, semua orang berlomba-lomba untuk sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Siapa yang duluan sampai atau mungkin punya keperluannya masing-masing. Bahkan ketika situasi lalu lintas yang cukup padat dan juga macet, semuanya pasti memiliki rasa egoisme sendiri untuk sampai cepat pada tujuan yang diinginkan. Nah, terkadang kita malah berpikir hanya kita yang ingin yang pastinya punya kepentingan lebih penting daripada yang lain, dan terkadang kita berpikir tidak ada yang lebih penting daripada kita. Dan sahabat pendengar mungkin pernah juga dalam situasi ketika dalam lalu lintas yang cukup padat, di belakang sudah ada suara ambulans ataupun kendaraan emergency lainnya yang memang siap untuk melintas dan lebih butuh untuk sampai tujuan lebih cepat. Terkadang kita berpikir ingin membantu, terkadang kita juga hanya cuek saja, acuh tak acuh terhadap situasi seperti ini. Padahal situasi ini adalah situasi yang sangat darurat, dan juga mungkin ambulans atau kendaraan emergency tersebut lebih membutuhkan jalanan atau situasi yang lancar untuk sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Dan sehubungan dengan itu nih, ada kumpulan anak muda di Kota Magelang dan sekitarnya itu membentuk sebuah komunitas atau organisasi yang dinamakan Rela atau Relawan Ambulans Magelang, di mana mereka membantu atau memandu, memberikan jalan yang lebih lancar untuk kendaraan emergency melalui lalu lintas yang bisa dibilang cukup padat. Dan Relawan Ambulans Magelang atau Rela itu sudah terbentuk sekitar 2 tahun yang lalu dan memiliki base camp yang ada di Potro Bangsan. Dan pastinya hari ini spesial sekali di Ngopi Ngobrol Pagi, Gilang sudah bersama dengan Wakil Ketua dari Relawan Ambulans Magelang. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Reza. Dan Mas Reza ini sahabat pendengar juga awalnya adalah salah satu anggota dari Rela sendiri ya Mas Reza ya. Mungkin sudah sekitar setahun ini ya, masuk ke dalam organisasi jadi wakil ketua. Iya, kalau jadi wakil ketua baru 1 tahun ini. Oh siap, sudah dari wakil ketua 1 tahun ini. Mungkin sahabat pendengar belum tahu Rela itu apa, relawan ambulans itu apa, terus juga bagaimana mekanisme dan prosedurnya, cara kerja dari relawan ambulans Magelang sendiri. Mungkin Mas Reza bisa jelaskan sedikit apa itu Rela, terus juga gimana cara mekanisme kerjanya, gimana Rela itu SOP-nya atau mulai untuk memandu itu kayak gimana kalau misalnya ambulans yang menghubungin sendiri, atau memang ketika ada ambulans datang Rela langsung bergerak, atau gimana? Monggo silakan. Kadang ada yang ketemu di jalan, terus ada yang koordinasi melalui grup WhatsApp. Dan itu ya, kalau yang melalui grup WhatsApp udah standby duluan. Misalnya ambulan yang dari Jakarta atau dari Tangerang, kita standby kayak di Secang atau di Manawa situ. Biasanya dari rekan-rekan, misalnya Eksitol Mbawen, dari rekan-rekan Mbawen itu sudah ada yang escort. Jadi sampai Secang atau mana itu
nanti kita estafet. Terus misal kita itu ambulan tujuan ke Jogja atau ke mana lah. Jadi misal rela sampai tempel, terus yang dari tempel itu sudah ada lagi estafet lagi dari rekan-rekan Jogja. Ini maksudnya rekan-rekan Jogja atau misalnya dari Jakarta itu rela juga, dari relawan ambulans juga, atau memang organisasi lain, Mas? Organisasi lain. Oh, jadi banyak ya, bukan cuma rela yang bergerak di bidang ini, mungkin ada banyak lagi di berbagai daerah, cuma tetap berkoneksi gitu ya, Mas? Iya. Berarti relawan ambulans ini itu hanya memandu dan memberikan jalan itu, atau mungkin rela sendiri punya ambulans atau gimana, Mas? Kalau rela sendiri belum punya ambulans sendiri, tapi kalau yang bisa diajak koordinasi ada 1-2 lah ambulans tersendiri. Berarti sejauh ini hanya memandu di jalan gitu. Iya, berarti memandu. sempat dapat lalu lintas yang sangat padat atau macet itu rela sendiri sudah tahu gimana caranya untuk tetap bisa jalan gitu ambulans. Ya, kalau bisa lah, seperti mengurai kemacetan. Kan sekarang mobil-mobil yang sekarang kan kaca tertutup, musiknya kenceng, terus makanya nggak lihat spion. Terus kalau ada yang mengawal kan, terus kita meminggirkan pengendara itu kan dia baru ngelihat spion kalau di belakang ada mobil ambulans atau. Jadi mungkin ambulansnya masih agak jauh di belakang, tapi anggotanya rela sudah maju ke depan memperingati mobil-mobil yang ada di depan ya. Iya. Jadi otomatis ambulansnya bisa lebih lancar untuk jalannya gitu ya. Berarti pernah memang dapat situasi yang memang macet padat gitu, tapi tetap bisa dikoordinir ya, Mas Reza ya. Iya. Dan pastinya juga rela sudah punya visi untuk bisa punya ambulans sendiri ya, Mas ya. Jadinya bisa lebih membantu lagi untuk masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Sejauh ini lebih sering dapat yang memang dari luar kota mau melalui Magelang, apa memang pernah juga dapat yang di Magelang, mungkin yang dari desa mau ke misalnya ke RSUD misalnya, atau gimana itu, Mas? Kalau dulu sebelum ada grup WhatsApp ya cuman kita standby, setiap hari standby. Kalau dapat ambulan ya kita kawal, kalau nggak dapat ya udah kita tetap selanjutnya hari-hari berikutnya terus ya cuman standby gitu aja. Nggak ada kayak panggilan dari ambulan ini dari ini, nggak begitu gitu. Untuk situasi belakangan ini, Mas, kita kan tahu ya sekarang sudah ada pandemi virus corona COVID-19 dan pastinya banyak emergensi yang terjadi di sekitar kita. Mungkin di Magelang juga sudah ada beberapa kasus. Dan apakah rela sudah pernah berurusan dengan kasus-kasus yang belakangan ini terjadi, Mas? Kalau kasus-kasus belakangan ini yang terjadi belum ada sih yang dikawal. Tapi kalau rekan-rekan yang lain mungkin udah ada lah yang lainnya. Nah, dan untuk rela sendiri terakhir itu ngawasin di mana, Mas? Maksudnya ngawasin lalu lintas kemana, ambulansnya kemana, tujuan kemana gitu? Oh, yang kemarin ini dari Tangerang tujuannya itu Sedayu Bantul. Itu kayak memang emergency, penumpang ini mau ke rumah sakit, apa memang dari Jakarta itu memang sudah dalam, mohon maaf, jenazah yang mau diantar ke rumah? Kalau dari luar kota biasanya itu jenazah, tapi ya nggak mesti. Kalau kota-kota dekat biasanya emergency, tapi kalau kota-kota kayak jauh misalnya Jakarta, Tangerang atau Bali itu biasanya jenazah. Atau misalnya nih ada informasi kecelakaan, itu di grup rela sama organisasi-organisasi lain itu sudah ada informasi, terus rela langsung bergerak apa gimana itu, Mas? Ya itu biasanya ada. Dan memang rela anggotanya sudah dipersiapkan untuk standby ya, Mas Reza ya. Iya. Dan kita coba menarik ke belakang dulu, Mas Reza. Kira-kira awal mula dari terbentuknya relawan ambulans Magelang ini seperti apa? Ataukah rela ini awalnya itu komunitas lain terus jadi sebuah komunitas yang memang membantu ambulans, apa gimana? Mungkin bisa ceritakan awal mula rela terbentuk.
awal mula rela terbentuk itu dari bikers, terus sering kopdar dan melihat unit ambulan yang terjebak kemacetan. Terus kok kayaknya ambulan itu tergesa-gesa ingin sampai ke rumah sakit tapi tidak dibukakan jalan lajunya ambulan tersebut. Berarti awalnya ngelihat ambulans mau lewat nggak bisa, pas saat komunitas bikers yang Mas Reza mungkin teman-teman juga ikutan di situ, itu melihat terus ingin membantu waktu itu. Itu awal mulanya memang terbersit. Gimana kalau bikin komunitas atau organisasi aja gitu ya Mas? Iya, begitu. Berarti awalnya memang sudah ada komunitas di Magelang yang seperti itu, terus terinspirasi ya Mas ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan komunitasnya mungkin yang memang pernah bikin kita jadi lebih terinspirasi atau mungkin jadi motivasi untuk rela sendiri bisa terbentuk dan berjalan. Kalau komunitasnya itu yang dulu sudah ada di Magelang itu IEA Magelang, Indonesian Escorting Ambulan. Terus rela sendiri, terus ingin kayak membentuk organisasi lagi, kayak biar cuman kayak nggak cuman satu lah di Magelang. Kalau semisal nggak bisa kan ada rela, terus benar. Memperkuat organisasi. Jadi kalau mungkin orang berpikir kenapa bikin lagi, kenapa nggak gabung aja sama yang organisasi sebelumnya. Memang pemikirannya seperti itu, memang ada benernya, karena ketika organisasi satu itu tidak aktif, apa memang tidak bisa, sudah mengendal yang lain, ada organisasi lain yang siap dan standby untuk membantu juga gitu ya, kurang lebih ya Mas Reza ya. Dan untuk rela sendiri itu mulai terbentuk resmi tanggal atau misalnya tahun berapa Mas? Tahun 2018 sekitar bulan apa? Agustus 2018 ya, berarti sekitar 2 tahunan ya sudah terbentuk rela sendiri. Dan basecampnya memang di sini dari dulu di daerah Putra Bangsa 4. Dulu basecampnya itu di Payaman. Terus Mas Andro itu berangkat ke Merauke, terus sementara di sini. Oh, Mas Andro ketuanya ini ya, ketua rela. Sekarang masih jadi ketua ya berarti ya, Mas Rezanya jadi wakil ketua dari rela sendiri. Dan kalau boleh tahu di basecamp ini memang sudah disewa untuk basecamp atau emang rumah tinggal sebenarnya Mas? Rumah tinggal tapi tempatnya di luarnya, di terasnya ini bisa dibilang ruang tamunya ya, bisa dipakai untuk basecampnya rela ya? Berarti sehari-hari memang sudah standby di sini anggota-anggotanya? Ya, kadang standby di sini, kalau enggak di jalan, pinggir-pinggir jalan. Ada kegiatan lain nggak selain mungkin selain yang memandu lah ya, kita udah tahu memandu ambulans kan pasti ada kegiatan lain yang diikuti oleh rela sendiri atau mungkin rela bikin kegiatan sendiri? Rela juga kadang nggak cuman fokus di escorting ambulans saja. Kadang kalau ada bencana kayak tanah longsor kemarin di yang dulu di Borobudur atau di mana gitu, ikut membantu. Kalau misal ada yang kesusahan gitu, juga sering membantu. Ada semacam kayak bakti sosial juga ya, kegiatan-kegiatan sosial rela mungkin tetap bisa membantu dengan dalam hal ini, bukan cuma escorting ambulansnya saja begitu. Dan yang mungkin sobat pendengar pengen banyak tahu juga tentang rela ya, anggotanya sendiri Mas, untuk personilnya itu ada berapa? Terus kalau misalnya nih saya nih ingin masuk sebagai anggota dari rela sendiri, itu mekanismenya seperti apa? Persyaratannya apa yang harus saya siapkan untuk rekrutmennya itu? Untuk anggota rela sekarang sudah ada 13 dan calon anggotanya itu ada 3. Ada 13 calon anggota, berarti ada 16 ya kemungkinannya, besarnya ya. Tapi nggak semuanya aktif. Yang aktif itu sekitar berapa tadi Masnya bilang? 9 orang. Itu pasti sering standby dan itu range umurnya Mas, kira-kira orang yang aktif di rela itu berapa aja umurnya kira-kira? Umurnya itu ya ada yang 16, ada yang belum. Kalau yang belum memenuhi umur itu kayak belum mempunyai SIM, masih calon anggota. Tapi kalau sudah mempunyai SIM jadi anggota, tapi dilihat dari cara escortingnya, arogan atau tidak, terus memikirkan jalan, terus
dia kalau sudah meminggirkan mobil tersebut memberi jempol atau tidak, terus kayak gitulah. Oh, berarti dilihat kayak gimana mekanisme diri sendiri ketika mereka mengendarai, ada arogansi atau tidak di situ, atau ada mungkin ada terima kasihnya enggak dengan kode jempolnya gitu ya Mas ya. Berarti syaratnya mungkin tidak begitu ada muluk-muluk ya, paling mungkin harus punya SIM aja biar bisa jalan gitu ya Mas ya. Sama itu safety riding, attitude lah bisa dibilang itu, dan safety riding dengan pakai jaket, sepatu dan segala macamnya, dan itu mungkin merupakan persyaratan yang memang semua pengendara harus miliki ya Mas ya, memang dengan attitude yang baik dan juga kelengkapan berkendara yang bisa dibilang sesuai dengan standar keamanan. Dan ketika Rela ini pernah sering escorting ambulans, melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin ada sebuah pengalaman yang menarik nggak Mas dari selama ini sekitar 2 tahun ini menggeluti bidang escorting ambulans di Rela sendiri? Kalau dulu itu yang paling mengharukan itu escorting ambulan dari Gerabak Magelang itu sampai ke RSUD Muntilan. Itu membawa pasien bayi yang yang baru lahir dan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit situ RSUD Muntilan itu, dan bayinya itu udah kayak kehabisan oksigen dan udah memutih. Untungnya sampai di rumah sakit itu selamat. Luar biasa. Dan itu tidak terlepas dari jasa dari relawan Rela sendiri ya Mas Reza ya. Dan kalau boleh tahu dari pengalaman ini tuh informasi awalnya dari mana Mas? Dapat informasi kalau di Gerabak ada mau jalan itu dari mana Mas? Itu biasanya kita standby. Kalau itu dulu kan belum ada kayak gitu. WhatsApp belum ada WhatsApp, nggak rame lah WhatsApp ya dulu ya. Dan lebih ke SMS telepon gitu ya. Kalau ada informasinya. Ya, lebih ke sering standby-nya itu. Oh, kayak kita escorting, kita bertemu di jalan. Kita mau tanya ke driver ambulan itu ketika jalan sudah mulai lenggang. Ketika udah mulai lenggang, kita baru kalau kaca masih tertutup kita minta bukain. Sambil jalan itu ya? Sambil jalan. Oh, berarti jadi salah satu mekanismenya Masnya bukan malah nggak tahu kalau itu dari Gerabak mungkin ya. Malah di jalan lihat ambulans yang mungkin agak kesulitan, langsung dibantu aja. Oh, mungkin salah satu mekanismenya standby-nya di situ gitu ya Mas ya. Selain ada informasi dari grup gitu ya. Oh, Mas. Berarti memang inisiatif dari Rela sendiri memang bisa dibilang patut diacungi jempol, dan juga memang bisa dibilang cukup berjasa bagi sebagian orang. Itu ya pengalamannya yang mungkin bisa dibilang mengharukan. Ada pengalaman yang unik atau menyenangkan Mas selain itu? Atau mungkin ada pengendara yang ditegur gitu, nggak mau saya buru-buru gitu. Ketika ditegur, Mas minggir, nggak bisa Mas, nggak bisa. Nah, gimana? Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada sih dulu ya. Tujuan mana itu lupa. Itu kalau nggak salah di depan RSJ itu ada mobil nggak mau minggir. Ternyata sambil mainan HP, terus ditegur itu langsung supirnya itu langsung banting ke kiri. Untungnya nggak terjadi kecelakaan. Oh, sambil marah emosi gitu ya, banting ke kiri. Jadi langsung. itu orangnya itu sambil marah-marah. Terus langsung banting setir ke kiri. Itu nggak terjadi kecelakaan. Menghadapi orang-orang seperti itu kita nggak balas marah juga ya, paling geleng-geleng aja. Situasi seperti ini memang tidak bisa dipungkiri kalau sudah berhubungan dengan jalan atau lalu lintas, kadang egoisme seorang itu akan tinggi gitu. Jadi kadang juga kepala panas gitu, kadang lebih sering emosi gitu. Dan Rela sering menghadapi seperti itu, yang mungkin sekarang sudah bisa lebih gampang untuk memanage-nya ya. Mungkin ada dari balik itu mungkin ada bisa dibilang pelajaran yang bisa dipetik ya untuk orang-orang ketika besok lagi ketemu orang kayak gitu, ya tahulah cara menghadapinya. Mungkin kacanya dipecahin gitu. Enggak ya. Enggak harus sampai gitu. Dan selain itu Mas,
dari relawan ambulans sendiri pastinya punya visi atau keinginan kedepannya seperti apa? Mungkin dari kacamata Mas Reza sebagai wakil ketua sendiri untuk rela sendiri tuh kedepannya gimana, Mas? Depannya ya tetap solid, terus mempunyai basecamp sendiri lah yang tetap kayak sekretariat, terus mempunyai ambulans sendiri, dan yang penting kekompakan itu yang bisa menjaga organisasi tetap utuh. Siap. Dan rela kan relawan ya, udah jelas ada kata relawan di situ. Berarti ini bisa dibilang komunitas atau organisasi non profit. Nah, ketika kita jalan membawa sepeda motor, kita kan butuh bensin nih ya dari anggota-anggotanya gitu. Dari dari rela sendiri itu ada donatur tersendiri apa memang kerja sosial, Mas? Non profit. Untuk biaya kayak transportasi untuk membiayai bensin atau gimana itu dari pribadi. Berarti semua biaya yang dikeluarkan memang dari atas dasar ketulusan dari semua anggota untuk bekerja sosial di rela sendiri ya, Mas ya. Luar biasa. Ini sebuah inspirasi yang untuk sahabat pendengar yang mungkin bisa jadi pemikiran tersendiri ya, pertimbangan tersendiri kalau ketika kita sebagai masyarakat atau manusia itu mempunyai hasrat atau keinginan yang bisa jadi apa yang kita lakukan itu berguna bagi masyarakat atau orang-orang sekitar kita yang pastinya lebih membutuhkan pertolongan ataupun bantuan. Dan untuk relawan ambulans sendiri ketika bertugas itu ada koneksi ataupun hubungan atau kontak gak sih sama ambulans? Kan ada nih ambulans, misalnya ada kalau suatu organisasi punya ambulans, suatu organisasi lagi partai punya ambulans, terus misalnya ada organisasi zakat punya ambulans. Nah itu ada koneksi gak sama rela? Mungkin pasti mereka kalau mau jalan hubungin rela, mereka kalau jalan hubungin rela biar jalannya lancar gitu. Ada gak ya, Mas? Beberapa ambulans yang mungkin ada koneksi? Beberapa ambulans sih kayaknya ada lah, 1-2 tapi biasanya nggak menyebutkan rela, tapi biasanya Magelang monitor kalau apa-apa gimana. Tapi ada sih yang sering menghubungi rela kalau ada ambulan melintasi Magelang, atau yang dari Jogja melintasi Magelang, atau sebaliknya yang dari Semarang melintasi Magelang itu ada sih. Berarti nggak ada spesifik satu ambulans dari organisasi ini yang selalu minta rela untuk ngawal gitu. Berarti lebih ke bebas ya ambulansnya. Semua jenis ambulans dan kendaraan emergency lainnya rela siap bantu gitu ya, Mas Reza ya, lebih kurangnya ya. Dan mungkin Mas Reza ada yang disampaikan terkait dengan pengendara lain atau masyarakat di jalan yang butuh tahu atau bisa dibilang mengedukasi masyarakatnya untuk sadar akan kendaraan emergency. Untuk pengendara tetap pengendara. Untuk pengendara tetap kalau semisal ada ambulan melintas, baik itu emergency ataupun mobil jenazah, seharusnya minggir lah. Soalnya ambulan sudah tertera di undang-undang juga bahwa kendaraan prioritas. Terus juga kan ambulan juga membawa kayak nyawa. 1 detik ambulan berharga gitu. Berharga sebuah nyawa ya, bisa dibilang nyawa, seperti itu. Dan rela sendiri mengawal bisa dibilang mengawal nyawa salah satu orang yang mungkin berada dalam ambulans itu yang butuh pertolongan sesegera mungkin. Dan disitulah rela ada untuk masyarakat ya, Mas. Ada mungkin terakhir nih, Mas, tentang dari selama ini rela berjalan, pastinya ada kendala yang dihadapi. Misal ada masalah personil kurang, atau malah kendaraannya nggak ada, atau misalnya bisa dibilang juga dana tidak memadai, atau mungkin ada kendala lain yang selama ini dihadapi relawan ambulans. Kalau kendala sih mungkin ya kalau semisal di jalan, terus kan rela juga kan belum legal di kepolisian, baru underground lah. Terus
kayak kalau ketemu polisi ya ada yang welcome, ada yang enggak. Istilahnya kayak ada yang apa? Ada yang mensupport, rela itu ada, terus tapi ada yang polisi apa tertentu itu ada yang enggak mensupport kayak ada itu malah menghambat gini kan ambulans sudah mempunyai sirine dan udah ada undang-undangnya sendiri. Walaupun memang punya sirine atau ada undang-undangnya sendiri kan terkadang masyarakat juga tidak menyadari akan hal itu dan juga tetap acuh tak acuh kalau tidak ada seperti dibilang pemantauan ataupun pengawalan dari rela sendiri ya Mas Reza ya. Itu yang kita mungkin ketahui sendiri ya dan itu disadari oleh beberapa anak muda termasuk Mas Reza dan juga relawan ambulans Magelang untuk bergerak untuk membantu melancarkan perjalanan dari kendaraan darurat yang bisa disebut ambulans ini sendiri. Untuk rela ini ada di kota lain nggak namanya rela juga atau mungkin di kota lain punya nama sendiri atau rela cuma ada di Magelang Mas? Rela itu cuman ada di Magelang. Dulu sempet sih ingin membuka chapter di Demak. Nah tapi nggak jadi karena yang di Demak itu bikin organisasi sendiri. Kayak dulu itu cuman tanya-tanya aja. Ingin membuat kayak semisal kayak chapternya kayak istilahnya kayak satu organisasi tapi beda daerah gitu. Tapi sekarang udah sendiri-sendiri lah. Siap. Terakhir Mas, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat pendengar yang lagi mendengarkan di Radio Magelang FM atau yang lagi menonton di channel YouTube Radio Magelang FM. Ada pesan terkait kendaraan emergency dan juga relawan ambulans sendiri. Mungkin ada, silakan. Untuk pesan-pesan untuk pesan-pesan tersendiri ya semisal ada unit ambulan melintas sebaiknya minggir sejenak karena 1 detik ambulan itu berharga untuk nyawa pasien. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Reza. Terima kasih juga sahabat pendengar yang sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi dan kata yang disebutkan dalam acara Ngopi Ngobrol Pagi. Dengarkan terus Ngopi Ngobrol Pagi yang ada di setiap hari Senin pagi jam 8 di radio kesayangan Anda di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.